Kita begitu pandai dengan kata-kata, dengan susunan kata-kata yang indah dan terdengar begitu menarik dan mempesona wargi. Kadangkala kita membentak orang tua kita, tetapi di luar sana kita merayu, kita menyusun kata-kata yang baik untuk orang lain. Wahai anakku, wahai kita semua, wahai diri, siapa yang telah mengajarkan kita berbicara? Siapa yang telah mengajarkan kita berbicara? Apakah orang lain yang sekarang kita muliakan? Apakah si buah hati, belahan jantung pasangan hidup kita yang membuat kita bahagia dengan disusun kata-kata untuk merayu hatinya? Bukan mereka wargi Dahlia yang mengajarkan kita berbicara. Siapa? Ibu kita. Dan tidak jarang wargi Dahlia seorang anak membentak orang tuanya. Dan tidak jarang anak-anak sekarang melawan orang tuanya dengan kata-kata yang kasar. Wahai anakku, ingat siapa yang mengajarkan kalian untuk berbicara? Siapa yang mengajarkan kalian bisa bilang mama? Siapa yang mengajarkan kalian bisa bilang ibu, ayah? Siapa yang bisa membedakan warna? Siapa yang mengerti bahasa manusia? Siapa kalau bukan ibumu? Tapi ketika kita sudah pandai berbicara, pandai pula kita memutar balikan omongan ini untuk menyakiti orang tua kita. Pantas wargi Dahlia, pantas. Jibril alaihissalam turun ke bumi, mendatangi Nabi alaihissalam. Wahai Muhammad, tolong bantu aku, kata Jibril, aminkan doaku. Aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Ala. Baik, kata Nabi SAW. Apa doa Jibril wargi Dahlia? Jibril alaihissalam berdoa. 3 macam doa yang dilontarkan, yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam, yang diaminkan oleh Nabi. Bayangkan wargi Dahlia yang berdoa pemimpin malaikat, Ruhul Kudus, ruh yang disucikan oleh Allah, malaikatul Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, sebagai penyampai wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada para nabi. Doanya luar biasa, apalagi ditambah dengan bacaan aminnya dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagai khataman nabi wal mursalin, penutup para nabi. Betapa hebat dahsyatnya doa ini. Apa doa Jibril alaihissalam? Ya Allah, semoga engkau hinakan. Ya Allah, semoga engkau hinakan. Ya Allah, semoga engkau hinakan. Siapa mereka? Perhatikan wargi Dahlia. Jibril mengatakan, ya Allah, semoga engkau hinakan, semoga engkau hinakan, semoga engkau hinakan. Siapa mereka? Mereka yang memiliki kedua orang tuanya yang masih hidup atau sebagian masih hidup, tapi tidak mampu menghantarkan anak itu masuk ke dalam surganya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Seorang anak yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Lisannya tajam. Hatinya tidak betah ketika berada di tengah-tengah kedua orang tuanya. Padahal yang mengajarkan berbicara siapa? Ibu kita. Kadangkala ketika ditelepon oleh ibu kita, subhanallah, nak, kesini nak. Mama pengen ketemu. Kesini nak. Bawa cucu, mama pengen gendong cucu mama. Papahmu nak lagi sakit, datanglah ke sinilah. Walaupun sebentar datang ke sini, mama ingin lihat wajahmu. Ada sebuah cerita berbeda. Ada sebuah cerita. Ada seorang anak yang sukses. Dia menikah. Kemudian wargi Dahlia, si anak itu diberikan apa? Diberikan kebahagiaan oleh Allah. Mendapatkan istri dan keturunan. Tiba-tiba dia membeli rumah baru. Rumah baru. Lalu sampailah berita itu kepada ibunya.
dari tetangganya. Maka si ibunya telepon, "Nak, ya Bu, apa kabarmu nak?" "Alhamdulillah baik." "Dengar-dengar nak, kamu sekarang sudah punya rumah?" "Betul mak." "Alhamdulillah. Kesinilah nak, mama pengen ketemu denganmu." "Maaf saja mah, saya lagi sibuk." "Oh baik." Besok lusa wargi Dahlia dengar anaknya beli mobil baru. "Nak, mama dengar, ibu dengar dari tetangga, kamu beli mobil baru ya?" "Iya ma." "Alhamdulillah. Kapan kesini nak?" "Kapan kesini nak? Mama pengen ketemu denganmu." "Maaf saja ma, maaf saja. Banyak kesibukan pekerjaan yang belum diselesaikan." "Baik." Terdengar lagi cerita bahwa anaknya itu membeli sebuah ekor anjing. Oleh anaknya dirawat, oleh anaknya dielus, oleh anak diperhatikan sampai dibelikan rumah untuknya. "Nah," kata ibunya lewat telepon itu, "Nah, ibu dengar kamu membeli anjing. Berapa anjing itu?" "Sekian puluh juta." "Kamu beli rumah?" "Iya." Perhatikan warga Dahlia. Ini ibunya mengatakan, "Nah, ini pesan mama yang terakhir ya. Andai kata ada pilihan yang Allah tawarkan untuk mama, ingin jadi manusia atau ingin jadi anjing, mama memilih ingin jadi seekor anjing." Mama ingin menjadi seekor anjing yang bisa berada di tengah-tengahmu. Engkau rawat, engkau perhatikan, engkau sayangi, engkau berikan rumah. Daripada menjadi manusia, mama pengen jadi seekor anjing yang pengen dekat denganmu wahai putraku. Masya Allah, wargi Dahlia. Bagaimana pengorbanan seorang ibu kepada kita selaku anak. Dia mengajarkan untuk berbicara kepada kita. Kenapa kita membentaknya? Mereka mengajarkan kita untuk cara berjalan. Ayah kita memberikan atau membuat alat untuk kita agar kita cepat berjalan. Tetapi ketika kita sudah berjalan, berat sekali kaki kita untuk melangkah ke rumah orang tua. Allahu Akbar. Kenapa kaki kita ini berat warga Dahlia? Untuk mendatangi kedua orang tua kita. Padahal mereka yang mengajarkan untuk belajar berjalan. Mereka yang mengajarkan kita belajar berbicara. Kenapa kita ini warga Dahlia? Kita lebih nyaman berada di kafe. Kita lebih nyaman di tempat-tempat yang konon katanya viral. Tapi kenapa kita tidak pernah nyaman di tempat yang dulu kita banggakan ketika teman-teman kita datang, "Yuk ke rumah saya, yuk." Padahal di sana ada orang tua kita. Allahu Akbar. Kemana kenyamanan kita? Rumah dulu, rumah orang tua kita yang menjadi tempat teduh kita, begitu nyaman untuk kita. Tapi sekarang kenapa kita berat untuk pergi mendatangi rumah orang tua kita? Makanan warga Dahlia, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita ringan lisan ini untuk memuji masakan orang lain. Kita lebih ringan untuk memuji hasil makanan dari teman kita, dari bestie kita. Tapi ketika diberikan makanan oleh orang tua kita, Allahu Akbar, begitu berat lisan kita untuk memujinya. Bahkan terkadang makanan yang diberikan oleh orang tua kepada kita tidak pernah kita sentuh. Bukankah air susunya pernah kita ambil warga Dahlia? Kadang-kadang warga Dahlia perhatikan warga Dahlia. Anak sekarang Allahu Akbar. Ketika dinasihati oleh orang tua, bahkan mungkin diri saya, diri Bang Apul, diri warga Dahlia semua,
Pernah dinasihati oleh orang tua kita. Pernah dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini. Terbesit dalam batin kita, orang tua sedang mengekang saya. Orang tua sedang mengekang saya. Orang tua sedang memprotek saya. Ingat wargi Dahlia, ketika kita merasa dikekang oleh orang tua kita, kita dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat, kita dilarang untuk bergaul, orang tua begitu memprotek kita, kemudian kita merasa terganggu, merasa dibebani, bahkan merasa dikekang. Ingat, itu adalah pertanda hati kita kotor dan pertanda bahwa kita sedang durhaka secara halus kepada kedua orang tua kita. Beristighfarlah. Logikanya begini wargi Dahlia, orang tua kita, ibu kita deh, yang mengandung 9 bulan, mengandung kita 9 bulan, begitu protek, begitu melindungi. Melindungi siapa? Melindungi kita yang ada di dalam rahimnya. Tapi ibu kita tidak peduli. Tidak peduli tentang bentuk badannya seperti apa. Tidak peduli makannya seperti apa. Yang penting demi kesehatan bayi yang dikandungnya. Begitu protek, begitu melindungi diri kita ketika berada di dalam rahim. Kemudian kita lahir ke alam dunia. Maka pantas. Ketika dalam kandungan saja ibu kita begitu protek kepada kita, apalagi kalau kita sudah lahir ke alam dunia ini, pantas orang tua begitu mengekang kita. Semuanya demi kenyamanan, demi kebahagiaan kita. Kenapa sih kita nggak mau untuk berbuat baik pada orang tua? Sekalipun orang tua, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, dia mendapatkan apa? Kebahagiaan dari Allah. Apalagi orang beriman akan mendapatkan kebahagiaannya double, dunia akhirat. Pernahkah kita mencium tangan orang tua? Bukan hanya sekedar mencium kedua tangan orang tua kita wargi Dahlia. Tetapi apa? Pernahkah kita menghisap keringat yang dulu membasahi pipi orang tua kita? Membasahi pipi ibu kita yang saat melahirkan kita? Membasahi punggung, dada, tubuh ayah kita mencari nafkah untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita. Pantas Allah murka. Sebuah musibah, laknat yang Allah langsung diberikan di alam dunia tanpa menunggu akhirat adalah durhaka kepada kedua orang tua. Apabila kita ingin mencari karomah, mencari kesaktian, mencari kemandragunaan, mencari kesuksesan, jangan jauh-jauh, jangan pergi ke gunung, jangan pergi ke lautan, jangan pergi ke kuburan. Pergilah ke dua orang tua kita, tuh di sana keberkahan yang sebenarnya. Kenapa kita kadang-kala pergi ke makam-makam keramat, makam-makam wali? Silahkan, boleh saja, tapi ingat, terkadang kita mencari, kita mendatangi makam-makam para ulama, para wali, sementara makam kedua orang tua kita lupakan dan kita tinggalkan. Maka dari itu pintu sorga wargi Dahlia. Bagi wargi yang memiliki kedua orang tua yang masih ada, sebuah kenikmatan dari Allah wargi Dahlia. Sebuah kenikmatan dari Allah. Allah akan berikan kemuliaan. Kenapa sih kebohongan anak selalu terbongkar oleh orang tua? Padahal orang tua kita tidak pernah mengawasi kita. Kenapa ketika anak kita berbohong kita tahu? Padahal kita tidak pernah memiliki CCTV. Itu bukti bahwa Allah mengawasi anak kita. Itu bukti bahwa kita menasehati anak itu Allah ridho. Ridhollahi fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wasuhtillahi fi suhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Sekarang bagi kita yang masih ada, ayah kita masih ada, atau ibu kita masih ada, atau bahkan dua-duanya masih ada, bahagiakan, muliakan, dan
Mohon kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kecil. Masya Allah, warga Dahlia beruntung. Dan saya mah sudah gak ada orang tua tuh. Saya sudah gak ada. Ibu sudah ngantunkeun, bapak ngantunkeun. Aina warga Dahlia kalau masih ada. Memang seberat itukah telepon wargi? Memang seberat itukah telepon kita wargi Dahlia sehingga kita berat untuk apa? Untuk telepon orang tua. Ada orang tua kakek-kakek yang datang ke counter. Sep, ya Pak, itu handphone bapak teh kumaha? Cenah teu hurung-hurung. Nah aku naon? Nelepon ka puna anak maneh hararese teh rusak itu telepon. Segitunya orang tua. Ketika diperiksa, oh Aki, ya masanes telepon rusak, teu aya pulsa. Allahu Akbar. Anak susah nelpon kepada orang tua. 1 menit saja berat, rugi nelpon orang tua. Ketika seseorang nelpon kepada koleganya berbisnis, dia mampu bertahan berbicara sampai berjam-jam warga Dahlia. Tetapi kenapa ketika orang tua ngajak berbicara, kita tidak betah dan tidak nyaman. Hati-hati itu. Hati-hati, Allah turunkan murka kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara lembut, halus, tanpa kita ketahui. Boleh jadi rumah tangga kita acak-acakan. Oh tidak Pak, rumah tangga saya baik-baik saja kok. Mungkin pasangan hidupmu, istrimu, enggak, istri saya solehah kok. Boleh jadi anakmu lebih mantangul daripadamu. Enggak, anak saya biasa-biasa saja. Silahkan kata Allah, sok silahkan. Silahkan. Kau boleh bahagia di tempat ini. Kau boleh senang di tempat ini. Tapi Allah siapkan rencana yang lebih pedih, yang bisa menyesal seumur hidup bahkan sampai akhirat. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Itu yakin warga. Yakin. Ingin sukses gampang. Muliakan orang tua. Ingin sukses bikin senyum orang tua. Warga Dahlia ingin melihat surga. Warga Dahlia ingin melihat surga. Kita semua ingin melihat surga. Kalau mau sebelum melihat surga di akhirat, video call ibu kita, video call ayah kita. Kalau ibu kita, ayah kita tersenyum, itulah surga bagi kita. Saya mah nggak bisa, sudah nggak bisa lagi lihat orang tua saya, nggak bisa video call. Kalau bisa video call ke alam barja setiap hari, setiap detik, setiap menit saya telepon. Tapi sekarang berbeda alam dan itu terus menyesal warga Dahlia. Kenapa? Ini mumpung warga Dahlia masih kena ayah ibu, ada deket atau misalkan di Soreang ke Banjaran, di Bandung ke Jakarta, di Bandung ke Brebes, deket. Daripada pribados dunia akhirat. Dunia alam barja atuh kanu naon naik mobilna, ditelepon kanu naon teleponnya, jeung sabaraha kuotana teu apal. Rek alam barja rek pake mobil naon Damri atanapi Wus. Itu dunia warga Dahlia. Enggak bisa. Mumpung aya so. Ibu kita telepon, "Ma, aku mah ada mah. Emak teh pengen naon sok nyarios ka. Mama pengen apa?" Tapi warga Dahlia, "Wah Pak Ustadz, orang tua saya mah aduh, jengkel." Baik, perhatikan warga Dahlia. Kalau ibu kita hari ini jengkel, bikin kita hari ini jengkel, bikin kita marah, bikin kita kesel, banyak kesalahan, banyak yang namanya apa? Kekurangan, bahkan membuat kita menyesal. Yuk sama-sama duduk diskusi dengan saya. Yuk, diskusi yuk. Kalau mengatakan ibu saya kurang ajar Ustaz, ayah kita kurang ajar, tidak bertanggung jawab, boleh silakan duduk bersama saya diskusi. Tulis oleh warga Dahlia keburukan ibu kita. Jangan dulu ayah deh, ibu kita. Apa keburukannya? Bawel, cerewet, amek-amekan wae gitu kan. Apalagi?
songatur, ngekang, tulis oleh warga Dahlia. Tulis semuanya, berat tulis. Kemudian selesai kabulkan orang tua ibu kita, sekarang ikhlaskan hati kita menulis kebaikan ibu kita. Jangankan ingat warga Dahlia, jangankan sampai mengurus kita sampai dewasa. Ketika mengandung saja kita kalah. Demi Allah ketika mengandung kita saja kita kalah. Keburukan orang tua tidak sebanding dengan pengorbanan ibu kita. Ketika ngandeng, aduh, hayang utah teh bro gitunya saurna teh ngidam teh warga Dahlia teh enak cenah. Naik usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan semakin tersiksa itu. Kemudian aya nu utak-utakan ngugurudugan itu makanan diprotek. Yang lebih lagi menyakitkan apa? Postur tubuh ibu kita menjadi berantakan, tepugu mana hareup mana tukang, ngageang lempang teh warga Dahlia. Betul tidak? Apakah ibu kita minder? Apakah ibu kita minder saat mengandung kita dengan jalan ngageang? Dengan jalan singkang? Apakah ibu kita merasa minder? Tidak. Tidak. Justru sebaliknya, ibu kita bahagia sedang mengandung kita. Alhamdulillah lihat abdi juga kandungan. Sabaraha sasi teh geus genep sasi. Bangga. Padahal bentuknya tepuguh. Harap mana tukang mana tapi bangga. Tapi kenapa kita minder dan malu ketika orang tua kita dibawa ketemu dengan teman-teman kita? Malu. Sementara orang tua kita tidak malu kok. Justru bangga mengandung kita. Kenapa kita menjadi malu ketika membawa ibu kita dikenalkan dengan orang tua lain, dikenalkan dengan teman-teman kita? Kenapa kita malu? La haula wala quwata illa billah. Itu hanya itu saja kita sudah kalah. Apalagi ketika melahirkan dengan perang dengan malaikatul maut istilahnya. Bagaimana dengan menyusui kita? Allahu Akbar. Pantas apabila kita dituntut untuk berbuat dan berbakti kepada orang tua kita. Doakan warga Dahlia. Orang tua kita sun tangannya. Bukan hanya sekedar dicium tapi disesep keringatnya. Dicium keringat orang tua. Mumpung ayah sing jadi jimatnya kang wargi. Sing jadi jimat untuk kita. Jangan sampai nanti akan menyesal di kemudian hari kalau orang tua kita tidak ada. Kita tidak bisa memegang tangannya. Kita tidak bisa memeluk tubuhnya. Yang bisa kita peluk nanti kalau sudah meninggal dunia hanya bangke yang kita peluk, mayat yang kita peluk. Sementara ketika hidup kita sia-siakan mereka. La haula wala quwata illa billah. Inilah warga Dahlia, ikhwatu fiddin azakumullah. Surga bagi kita, surga bagi anak-anak, surga bagi kita selaku anak. Kalau ada Maya, bahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia dengan amal soleh dari kita. Kirimkan istighfar diri kita selaku anak untuk orang tua kita. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita. Mohon maaf terlalu panjang warga Dahlia. Kalau kita berbicara masalah ibu tidak akan pernah habis-habisnya. Berbicara masalah kedua orang tua tidak akan habis-habisnya. Tapi ingat warga Dahlia, ini bentuk kasih sayang Allah. Dan jalan kesuksesan yang cepat dan instan. Sayangi, hormati, muliakan, penuhi keinginan orang tua. Demi Allah, demi Allah. Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita. Jangankan masalah akhirat dunia. Dunia diberi ku Allah. Apalagi akhirat kelak nanti. Allah akan berikan dan memanjakan kita. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallah.